الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Adalah Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Ahmad, semoga Allah berkah kepada beliau juga teman-teman sekalian. Pada saat ini kami tema mental. Mental dalam kata mungkin semangat kali ya, dan keberanian. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu perlu dengan mental dan kekuatan fisik kita dari dalam hati nurani kita. Ketika saya juga sebagai pemulia jenazah, kalau tidak ada mental saya mungkin saya tidak takut untuk menghadapkan teman-teman sekalian untuk menghadapi apa yang sudah menjadi kewajiban saya. Jadi setiap sesuatu itu perlu ada kekuatan di dalam hati, yaitu semangat pendorong. Setiap pekerjaan itu harus ada mental yang kuat. Seperti untuk memandikan jenazah itu, tidak semuanya jenazah itu kan baik masuk fisiknya itu. Jadi kita perlu mental yang kuat. Dan dalam suatu pekerjaan itu, dalam melaksanakan tugas-tugas pun kita harus semangat dan mempunyai dorongan fisik dengan juga keikhlasan dan dalam diri kita. Jadi kalau tidak ada semangat di dalam diri kita, maka tidak akan terjadi suatu pekerjaan yang ikhlas kita. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mental itu bisa dimudahkan dalam semangat jiwa kita untuk belajar dan mencari ilmu. Mencari ilmu pun kalau tidak ada kekuatan dalam diri kita, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Dengan kekuatan diri kita, dengan kesabaran kita, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan banyak cobaan-cobaan di dalam dan di luar. Jadi di dalam hidup kita harus ada kedewasaan diri kita sendiri untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan liku-liku, baik suka dan duka. Untuk menghadapi segala kehidupan yang penuh dengan liku-liku ini, maka kita harus dengan kuat mental kita dalam kesabaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila
kita bersyukur juga, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Maaf, saya nggak bisa melanjutkan diri ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kata jahat. Kata jahat akan disampaikan oleh Nur Fandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, khairul ummah wa talabul ilmi rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sore hari ini bahkan dari semenjak tadi siang ba'da zuhur kita telah sampai di sini. Ini dalam rangka menunaikan apa yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang baik ini thalabul ilmi, mudah-mudahan segala langkah dan tujuan serta niatnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya melalui thalabul ilmi yang akan saya sampaikan itu tema jahat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda-beda, bermacam-macam karakter. Ada yang baik, ada yang jahat, tergantung dari manusia yang tersebut yang mempunyai sifat, yang mempunyai suatu pendirian dalam kehidupannya. Kalau dari semenjak ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semenjak kecil dia dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan, maka sampai akhir hayatnya pun akan berbuat baik. Tetapi bila mana anak tersebut dalam kehidupannya, dalam lingkungannya, dalam pergaulannya ada saja sifat-sifat yang namanya jahat tersebut, maka anak tersebut akan menjadi mengikuti apa yang menjadi pergaulan dalam kesehariannya. Sebagai contoh, saat ini di mana anak-anak seusia remaja yang seharusnya mereka mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, bahkan apa agamanya, mereka terlena oleh keduniawian yang ada sekarang ini. Maka dari itulah sebagai orang tua hendaknya kita berhati-hati untuk mendidik keturunan kita untuk menjadi anak yang baik. Bahkan seorang penjahat pun tidak menginginkan anaknya menjadi penjahat. Sebagai contoh dan kisah nyata dalam keseharian di kehidupan tempat saya, dulunya ayahnya adalah seorang jahiliyah, ayahnya seorang pemabuk, ayahnya seorang penjahat. Tetapi sesudah dia berkeluarga, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, turun taufik hidayahnya, dia mempunyai keturunan. Anaknya dididik, dimasukkan ke dalam pesantren. Dia berkata, biarkan aku dulu penjahat, tetapi keturunanku tidak jadi penjahat seperti aku.
Itu inilah salah satu kisah nyata yang dialami sekarang ini di kehidupan tempat kami. Dan syukur alhamdulillah beranjak lambat tahun anak tersebut yang dititipkan di salah satu pesantren saat ini pun sudah menjadi orang yang berguna di masyarakat tersebut. Dan keyakinan ayahnya yang mempunyai sifat baiknya inilah yang Allah tunjukkan kepada keturunannya. Inilah salah satu contoh bahwasanya orang jahat belum tentu jahat selamanya. Bila Allah sudah turunkan rahmat atau hidayahnya di hatinya, maka Allah kembalikan kebaikan tersebut kepada dirinya, bahkan kepada siapapun, asalkan niat kita untuk merubah diri kita dari sifat jahat tersebut. Jangan kejahatan tersebut dibalas dengan kejahatan, karena api kalau melawan api akan semakin membesar. Jadilah kita sebagai air bila mana kita digunjing orang ataupun digibahin orang, gosip kalau nggak tahu ibadah. Yang namanya ghibah adalah suatu perkara yang sangat membahayakan, yang tidak menyelamatkan umat, tidak menyelamatkan manusia, yaitu di akhirat kelak. Inilah salah satu kejahatan yang datangnya dari lisan kita, terutama yang tidak dapat menyelamatkan bagi manusia, bukan saja selamat di alam barzakh, tentunya kita pun ingin mendapatkan keselamatan di yaumil akhir nanti. Jikalau salah satu kejahatan ini yang sering kita lakukan, maka celakalah hidup kita. Salah satu kejahatan tersebut yang dinamakan ghibah inilah yang tidak diterima salah satu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita berpuasa, tentu akibat ghibah inilah Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat pahala kebaikan puasa kita. Dalam suatu kisah di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah orang muslimah yang sedang berpuasa, tetapi ketika itu di hadapan Rasulullah, kedua wanita tersebut menceritakan temannya yang lain, dan Rasulullah pun mendengar orang yang sedang berghibah tersebut. Maka Rasulullah berkata, "Wahai fulan bin fulan, kenapa engkau membicarakan orang lain dari teman tersebut? Apakah hari ini kau berpuasa?" "Ya Rasulullah, benar kami berpuasa." "Engkau berpuasa, tetapi sesungguhnya engkau hanya dapat menahan lapar dan haus saja. Sesungguhnya pahala puasamu tersebut yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kau muntahkan, maka akan berbau busuk sebusuk bangkai manusia." Inilah salah satu kejahatan yang setiap hari saat ini ada di masyarakat kita, ada di lingkungan kita, akibat lisan. Maka pandai-pandailah gunakan lisan. Tajamnya silet masih bisa kita obati bila mengenai kulit kita, tetapi tajamnya mulut seseorang bisa melukai hati seseorang sampai dia pun meninggal dunia. Mudah-mudahan kita selalu orang yang diberikan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan Allah dalam berbuat baik. Khairun nas tubaliman tola umruhu wa hasunul amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pandai menggunakan waktunya, wa hasunul amaluhu, untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka akan menjadi runyam, ya tidak ada temu titiknya. Tapi bila kejahatan dibalas dengan kebaikan, insya Allah lambat laun akan menjadi baik. Seperti batu yang keras, bila ditetesi air, maka batu tersebut akan
lunak, akan sedikit demi sedikit terkikis, yang besar menjadi kecil. Ini saja untayan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya ada lagi ini kata sabar. Tak apa-apa, sama, tapi ngomongnya beda dengan yang tadi. Sabar yang membahas adalah Zainuri Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis shihah was salamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Yani, juga yang saya hormati rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, juga nikmat kesempatan kita harus disyukuri karena alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan tema saya adalah sabar. Sabar bermacam-macam cara kita menyikapinya. Di antara sabar yakni kita sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada permasalahan di dalam kehidupan kita, tentunya kita yang hidup mesti ada permasalahan. Ada permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sabar. Bukan untuk nyari solusi permasalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Oleh karenanya sesuatu permasalahan yang kita hadapi, kalau sudah larinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan menemukan sesuatu yang akan membahagiakan kita. Di antaranya sabar dalam beribadah yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah apapun yang dihadapi oleh kita, yang ketemunya, karena orang-orang itu beda, orang biasanya beda dikasih ujian, dikasih musibah sama Allah beda. Disitulah dituntut kesabaran kita dalam menghadapi semua musibah, semua ujian yang ada yang dihadapi kita. Banyak yang harus kita sabar dalam kehidupan ini. Di antaranya dalam mendidik anak, dalam bermasyarakat, itu harus punya kesabaran. Anak kita terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karenanya kita tidak bosan-bosan untuk selalu mendidik dengan sabar. Kalau kita sudah mendidik dengan sabar anak kita, insya Allah, maka hasilnya insya Allah akan sesuai apa yang diharapkan oleh kita. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat butuh kesabaran. Terkadang kita ada godaan-godaan, baik dari teman,
baik dari tetangga yang mungkin beda pendapat dengan kita, karena memang biasanya lain orang lain pendapat. Nah, di situ perbedaan pendapat itu terkadang kita harus dihadapi dengan kesabaran. Mungkin kita beda pendapat dengan tetangga, maka kita hadapi dengan kesabaran. Agar kenapa? Agar tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik buat kita nantinya. Kalau kita sudah sabar, maka semuanya akan senang, semuanya akhirnya akan bahagia. Kalau tidak menghadapinya tidak dengan sabar, maka terkadang menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Juga selain dari mendidik anak atau di masyarakat, dalam perjalanan pun kita harus membawa kesabaran yang sebanyak-banyaknya. Apalagi kita mengendarai mobil, kalau kita tidak membawa bekal sabar sebanyak-banyaknya, maka kita di perjalanan akan mendapat kesulitan-kesulitan. Terkadang di perjalanan ada macet. Kalau kita tidak sabar, maka akan tatit aja klakson. Terkadang klakson itu terserah kita yang mau maknai. Kalau kita mau naik baik, ya kitanya baik. Tapi kalau kita mau maknai jelek, ya tetap jelek. Ada orang terkadang ngelakson kita. Tergantung kita mau maknai bagaimana. Kalau kita mau maknai baik, oh berarti orang negor kita. Oh orang mau bilang terima kasih. Tapi kalau kita tidak memaknai dengan baik, oh jangan-jangan dinantangin saya. Udah akhirnya timbul kalau kita gak sabar. Di klakson orang sabar, nemu kemacetan sabar. Oleh karenanya sabar itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita sudah sabar, maka kita akan banyak teman. Ya. Di pergaulan di masyarakat juga kita enak, nyaman. Tapi kalau kita tidak sabar, semuanya dihadapi dengan secara emosi, ya, maka kita akan menemui kesulitan-kesulitan dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga khususnya. Ya. Terkadang tentunya yang ada di sini mungkin sudah berkeluarga semua. Sabar menghadapi anak, sabar menghadapi istri, semuanya butuh kesabaran. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Biasanya kalau orang Betawi, Pak, ingin dibilang cakep, biasanya gak usah ke salon. Biasanya pakai pantun. Biasanya saya yang bilang cakep cuma istri saya, Pak. Jadi saya ingin di sini juga dibilang cakep. Gitu. Makanya saya kasih pantun dulu. Sungai Mahakam airnya bersih. Cakep. Jadi kalau ingin cakep, pantun aja, Pak. Kalau saya salon pun. Jadi pantun aja dibilang cakep. Biar gak cuma istri saya bilang cakep. Sungai Mahakam airnya bersih, tempatnya memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya ada lagi syukur nikmat. Syukur nikmat akan disampaikan oleh Mujalisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Nurwanus Ahdiani dan para hadirin semuanya, kita hidup ini selalu diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Karena apabila kita diberikan harta atau yang lainnya, seharusnya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka aku tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur maka azab yang sangat pedih. Jadi semua kita, apabila kita banyak orang yang apabila dia miskin, tidak punya harta, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri, bahkan seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada pula yang diberikan ujian berupa harta yang banyak, dia lupa bahwa harta yang ia dapatkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selanjutnya sebagai manusia harus selalu mensyukuri atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting bahwa kita selalu mensyukuri sebagai bentuk dan syukur yang diberikan sebagai bentuk syukur agar kita hidup menjadi lebih tenang, lebih damai. Karena apapun yang diberikan oleh Allah SWT itu merupakan ujian ataupun teguran. Maka apabila kita diberikan berbagai macam nikmat harta, kita selayaknya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa belajar di Harul Ummah, kita bersyukur kaki kita masih bisa berjalan. Itu atas salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rekan kita, teman kita tidak bisa mengikuti pelatihan karena terkendala keuangan, dana, kesehatan dan sebagainya. Makanya kita harus selalu bersyukur nikmat walaupun banyak rintangan dan tantangan, maka kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, sehingga apa yang kita dapatkan benar-benar kita syukuri. Nah, mungkin cukup dari saya karena dari tadi sudah dibahas syukur banyak, selalu kembar tapi sama. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf yang dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Junaidi dengan tema bekerja. Temanya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi sholli wa yassir amri wa yahdil qalbi. Yang sama-sama kita hormati ibu kita Bapak Ustaz Ahmad Yani, Bapak-bapak dan ibu para sahabat sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin.
Pada kesempatan ini saya mendapat tugas, yaitu untuk mencoba menyampaikan tentang bekerja. Namun sebelum itu, karena ini jam-jam rentan, karena lelah, karena ngantuk, maka saya akan coba tadi seperti yang disampaikan pembicara terdahulu, saya menyampaikan pantun. Jamu pahit diminum abah, sehat badan tenaga kuat, ilmu dikit tetap berdakwah, dakwahkan Islam meski seayat. Ada lagi, ini bakalan banyak pantun. Buah pepaya, buah kecapi, buah pisang, buah jeruk, buah manggis, buah salak, itulah nama buah-buahan. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui, bekerja ini kalau kita lihat dari bahasa Indonesia, awal katanya adalah bekerja, kemudian mendapat awalan kemudian kerja, berarti aktif. Ya, ini bisa kita artikan kita harus aktif bekerja mencari nafkah. Ya, karena menurut saya bekerja itu adalah suatu kewajiban, dan bekerja itu adalah kegiatan yang mulia untuk mencari nafkah dan sebagainya, untuk keluarga, untuk juga menunjang dalam kehidupan kita. Selanjutnya, seperti kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, kita memang diwajibkan untuk bekerja itu. Jangan lawan dari bekerja apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat pemahaman arti atau kosakata itu, kita jangan lepas. Kalau menurut teman saya, lawan katanya apa? Kalau bekerja berarti menganggur. Kalau tadi ada kata-kata lagi, misalnya sabar, berarti lawannya emosional, tidak sabar. Ada lagi misalnya kata-kata apa tadi? Banyak. Jadi di dalam pemahaman saya, kata-kata yang dijelaskan kepada kita itu cari dulu lawan katanya, di opposite-nya apa. Nah, ketika kita bekerja ini, maka lawannya adalah menganggur, dan menganggur itu sebaiknya dihindarkan. Ada riwayat, Bapak Ibu sekalian, sahabat Rasul menjumpai seorang sahabat, katakan begitu, atau jemaah di masjidnya, selalu beribadah di masjid, mulai dari subuh sampai siang, sampai sore, sampai malam di masjid terus. Dan itu ditegur, kalau berkeluarga ya harus bekerja. Jadi agama kita tidak menganjurkan juga untuk selalu full, tetapi ada aktivitas yang bisa bekerja, yang bisa memberi nafkah, karena kita punya kewajiban untuk itu. Saya kira itu dari saya, nanti bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman yang lain. Jadi artinya bekerja itu hal yang positif dan bisa kita jadikan sebagai bahan diniatkan untuk mencari nafkah, untuk berbuat kebaikan yang mudah-mudahan nanti akan menimbulkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tutup dengan pantun. Merang pagi ada di sawah, tanah liat dibikin bata, dakwah orang semua orang sasaran dakwah, dakwahkan Islam secara merata. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua 15 orang. Kalau kita jadi pembicara, kita jangan bingung dan jangan mengutarakan kebingungan. Tadi udah dibahas tema yang sama. Saya mau ngomong apa lagi nih? Ya harus berpikir. Jangan dikata. Kebingungan kita tuh jangan dikata, jangan diucap di hadapan jamaah. Ini meskipun kita lagi belajar, anggaplah ini forum sungguhan ketika kita berada di majelis taklim, di masjid, dan sebagainya.
antum penampilannya bagus, siapa tahu diundang sama Pak Imam Taufik. Pak Imam Taufik kan jadi ketua masjid. Ya boleh juga nih saya undang ke masjid saya begitu, kalau penampilan kita bagus. Tapi kalau penampilan kita ngomongnya masih bingung, ya bagaimana mau diundang sama Pak Taufik? Kira-kira begitu ya. Apa sih hikmah yang antum dapatkan dari simulasi seperti ini? Pelajaran apa yang bisa diperoleh? Satu wawasan, dua keberanian. Satu wawasan, dua keberanian. Maksudnya wawasan gimana? Ya, jika tadi kita dilontarkan satu kata bisa mengembangkan kata tersebut yang banyak, dan dia harus berani. Baik. Jadi wawasan kita ini teruji. Kita punya wawasan apa enggak? Masalah sabar udah dibahas, sekarang harus dibahas lagi. Itu kan wawasan kita seberapa banyak. Masalah syukur udah dibahas, sekarang harus dibahas lagi. Bahkan ada 3 tuh tadi itu syukur. Jadi sebuah tema yang sama, kita dituntut memiliki wawasan yang luas, sehingga bahasan kita berbeda dengan bahasan ustadz sebelumnya. Dan tampil jangan takut. Tampil itu jangan takut. Kalau kita tampil dengan perasaan takut, takut tampil. Misalnya rasa takutnya itu poinnya ada 100. Meskipun takut, tampil aja. Nanti waktu penampilan kedua, itu rasa takutnya nggak lagi 100. Rasa takutnya tinggal 80. Tampil lagi yang ketiga, rasa takutnya tinggal 60. Tampil lagi keempat, rasa takutnya sudah tinggal 30. Sehingga nanti sering tampil, beraninya lebih banyak. Karena beraninya lebih banyak, ketemu orang pengen diceramain aja. Begitu Pak. Apalagi hikmahnya? Selalu siap dalam setiap momentum. Harus selalu siap. Jadi pembicara itu harus selalu siap. Materinya nggak bisa nawar. Misalnya antum hadir di rumah tetangga, acaranya pindah rumah, syukuran pindah rumah, ada ceramahnya. Cuma penceramahnya tiba-tiba ngasih kabar nggak bisa datang karena terjebak macet misalnya, atau kendaraannya kecelakaan. Saya pernah itu mau ceramah, mobil saya ditabrak. Akhirnya bukan ke masjid itu, jadi urusannya ke bengkel. Nggak jadi ceramah. Nah, antum hadir di acara itu, namanya diundang sama tetangga, karena ustaz yang nggak datang, maka Pak Ramayadi diminta untuk menggantikan. Wah, saya nggak siap Pak. Kalau ceramah akikah tuh saya siap. Kalau acaranya pernikahan saya siap. Kalau acaranya pindah rumah ngomong apa saya? Ya nggak bisa begitu. Begini acaranya pindah rumah masa mau ceramah akikah? Berarti harus apa? Harus selalu siap. Disitulah dibutuhkan kreativitas berpikir. Kreativitas berpikir. Kreativitas berpikir itu berpikir tentang sesuatu
sesuatu yang orang tidak pikirkan. Berpikir tentang sesuatu yang tidak orang pikirkan, sehingga melahirkan rumusan-rumusan baru. Bukan ajaran baru ya, rumusan baru. Tadi saya bilang bersyukur itu caranya ada 3. Ya tahu sih tahu, cuma kalau rumusannya begitu rasanya baru gitu misalnya. Kan antum bilang begitu tadi, terasa baru. Jadi harus ada kreativitas berpikir. Baik, apalagi hikmahnya? Harus cerdas. Hah? Harus cerdas. Harus tegas. Tegas atau cerdas. Tegas dan cerdas. Nah, jadi seorang pembicara dia harus cerdas. Kalau dia cerdas, dia nanti berpikir. Kalau berpikir ada hasil pikiran. Hasil pikiran disampaikan. Sehingga pada waktu tampil udah diri di sini jangan bengong. Jangan mandek. Dikasih 7 menit, 3 menit udah gak bisa ngomong kan? Itu namanya tidak ada hasil pikirannya. Dan apa lagi? Pola seperti ini apa hikmahnya? Memperkaya kosakata. Jadi seorang pembicara dia harus kaya kosakata. Karena kalau dia nggak punya kekayaan kosakata, nanti dia bingung, lagi ngomong nyari-nyari kata. Nah, saya mau tes kalau begitu, seberapa banyak kosakata yang kita punya. Dulu saya punya teman sudah meninggal, teman tapi senior, namanya Endang Basri Ananda. Endang Basri Ananda. Dia dulu bekerja di LV3IS. Dulu ada jurnal LV3IS itu. Dia juga penulis, dia sering ngasih training retorika, dia bagus. Namanya Endang Basri Ananda. Dia suka memberi singkatan dengan, kalau nulis dia singkat namanya dengan Eba. Endang Basri Ananda. Eba. Endang Basri Ananda atau Eba. Jadi sebelum orang bikin singkatan-singkatan nama, dia udah duluan tuh. Dari dulu dia. Nah sekarang tulis kata sebanyak-banyaknya yang ada huruf E, B, A di depan, di belakang. Jelas. Tulis kata apa saja. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah. Yang ada E, B, A. Nah, di sini depannya apa, belakangnya apa. Jelas. Sehingga jadi sebuah kata. Dilanjutkan. Bukan. Depannya kan ada misalnya contohnya begini deh. S, L, B. Nah, sebab. Kan kata tuh sebab. Kata apa lagi yang ada E, B, A-nya? Jelas? Nah, silakan tulis kata sebanyak-banyaknya. Kalimat atau kata? Ya dibilang kata.
kalimat bedanya apa? Kata asli, kata dasar. Sebab itu kata dasar. Tapi kalau menyebabkan, nah itu udah. Jadi kata dasar. Kata dasar. Tidak pakai awalan, tidak pakai akhiran. Sebab terus apa? Ini ngetes saja, tes kekayaan kata. Iya. Kata. Ini bukan kalimat orangnya. Cukup? Dapat berapa? Saya 10. Hah? 10. Ada yang di atas 10? 12. 13. 13. 14. Hah? 14. Ada yang di atas 14? 24. Hadiahnya murah gitu. Baik, kita tulis. Silakan Pak, sebutkan. Eka. Eka. E huruf mati A belakangnya Eka. Atau Eka, Esa, atau kali itu enggak besan. B
Besan. Besan. Ya. Oh, besan. Ini S. Hebat. Besan ini mah hebat. Berarti nggak masuk. Eba masuk. Kan harus ada E dan A. Eba. E dan B, E, B, A. Wah, burungnya nggak jadi. Bebal. Bebal. 3. Debat. Debat. Hebat. Hebat. Bebas. 5 apa? Bebas. 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 Besar. Nggak bisa. Oh, besar enggak dong? Nggak bisa. Apalagi Besar. Tebas. tebas. Ya. Tebas. Tebal. 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 Kebal. Ya. Kebal. Tebas. Hah? Tadi Tebas. Kebas. Tebas. Oh, kebas. Tebas. Kebas. Ya. Kebas. Kebas. Ada ebeng. Belum. Selalu ada ebang. Berarti itu kalau yang dimaksud. Udah. Udah. Nah, berarti Bapak dapat 8. Yang satu kan dari saya tadi. Ada kata lain? Selain ini? Sebar. Sebal. Bebal. Sebar. Bebal. Kebal udah. Beban. 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 12. Lebar. Hah? Lebar. Lebar. 13. Rebah. Rebah. 14. Bebal. Udah. Subal udah tuh. Tebak. Tebang. Tebak. Oh, tebak. Tebak. Tebang. Sebar. Hah? Sebar. Lembang. Lebang. Lembang. Hah? Lembang. Enggak bisa. Oh, enggak. Jebak. Hah? Cepat. Jebak. Lebar. Jebak. Kebab. Kebab. Kembang juga bisa. Kembang. Hah? Kembang. Lebam. Lebam. Lebam boleh. Lebam. Lebam mudah ya di atas. Lebam mudah. Udah Ini ya? lebam. Iya. 17. Lebay. Hah? Lebay. Sebatas. Enggak. Itu awalan se itu. Oh, iya. Nebak. Hah? Lebak. Lebak. Nebak. Nebak. Tebak. Tebak. Tebak maksudnya. Kata aslinya tebak. Tebak. Lebah bisa. Lebah. Bahasa preman boleh lebay. 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 Banyak ya? Kelebat. Kalau kan udah pakai Tambahan. tambahan. Aslinya lebat. 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 Lebah. Dan seterusnya. Jadi ternyata kalau kita bikin sendiri itu dapatnya 10, dapatnya 14. Belum kita koreksi juga sih yang 14. Tapi ketika kita kumpul saling berpendapat, itu bisa lebih dari 20. Jadi ini namanya kosakata. Seorang pembicara itu harus punya banyak kosakata.
Kalau banyak kosakata nanti dia kalau ngomong nggak pakai gitu, nggak berhenti lama, nggak pakai apa. Makanya ada orang ngomong gitu kan? Itu karena dia bingung, belum ketemu kosakatanya apa. Lama-lama jadi kebiasaan, itu kebiasaan yang buruk dalam bicara. Jadi seorang pembicara harus punya kekayaan kosakata. Nah, dapatnya dari mana tuh? Dari membaca, dari mendengar. Apalagi kalau kita baca tuh kamus atau ensiklopedi. Baca ensiklopedi. Ensiklopedi Islam ada, ensiklopedi Al-Quran ada, ensiklopedi hukum Islam ada. Itu memperkaya kosakata. Baik. Jadi pola seperti ini, praktek seperti ini, itu menuntut kita memiliki kecepatan berpikir. Kecepatan berpikir. Berpikirnya harus cepat. Jangan telat pikir. Kecepatan berpikir. Berpikir cepat. Saya harus ngomong apa nih? Oh, itu harus cepat. Ketemu. Ketika keluar kata apa tadi? Bekerja, misalnya kata bekerja. Apa yang saya maksud dengan bekerja? Kalau istilah bahasa Arabnya kan amal. Tapi kalau disebut bekerja itu konteksnya sudah beda. Bekerja melakukan sesuatu. Mikir. Kecepatan berpikir merumuskan masalah. Saya mau ngomong tentang keutamaan bekerja. Saya mau ngomong tentang keharusan bekerja. Beda. Baik. Kecepatan berpikir merumuskan masalah, kaya kosakata, penguasaan materi yang banyak, dihubungkan dengan dalil-dalil yang sudah kita kuasai, harus pandai-pandai kita menghubungkannya. Gak mungkin kita nggak hafal wal asri innal insana lafi khusr gitu, kita hafal. Sebenarnya kita punya banyak dalil yang sudah kita hafal, yang sudah kita kuasai, cuma kita tidak bisa menghubungkannya. Karena nggak bisa menghubungkannya, akhirnya nggak nyambung, nggak disambung, tidak tersambung, nggak connect antara apa yang kita bicarakan dengan dalil. Gitu. Tadi Zulfa tadi bahasa apa? Bersyukur. Itu kan sudah umum kan yang namanya bersyukur. Banyak orang bicara tentang bersyukur. Bahkan bisa jadi ada ustazah materi cuma satu, bersyukur. Kemana aja dia ceramah ngomongin tentang bersyukur. Begitu. Apalagi hikmahnya yang antum dapatkan dari simulasi seperti ini? Harus kita diri. Kita diri. Apa? pede. Harus pede. Ya, pede. Percaya diri. Pede aja lagi. Jadi harus pede, harus percaya diri. Kalau percaya diri, orang itu kalau ngomong meskipun belum siap, dia nggak ngomong-ngomong, dia nggak bilang-bilang belum siap itu. Makanya tadi
kita saja. Jadi harus percaya diri sehingga tidak ngomong hal-hal yang tidak perlu. Tidak siap, jangan diomongin. Tidak menguasai materi, jangan diomongin. Kenapa? Sekarang waktunya ngomong. Apa kayak diomongin yang bisa dihubungkan? Ada pertanyaan? Ya. Kemarin Pak Presiden Jokowi itu ada menyambut hari ulang tahun Golkar. Saya nggak tahu, kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah mengatakan bahwa ketua umum Golkar sudah bercerita ABCDZ, sudah banyak diceritakan. Terus saya harus ngomong apa lagi sebelum beliau baca teks? Apakah itu sekedar guyonan, sekedar membesarkan keluarga besar Golkar, ataukah memang tidak ada lagi harus diucapkan? Ya. Mohon maaf, ini konteksnya bukan konteks ke Golkarnya, tapi tentang apa yang kita sedang belajar. Makasih. Ya, banyak kemungkinan. Kalau orang berilmu itu dibilangnya tawadu. Wah, apa yang sudah yang tadi sudah dibahas itu begitu banyak. Jadi saya ini mau membahas apa lagi? Tapi menurut saya, terlepas dari soal ketawaduan, itu nggak perlu. Sekarang ini waktu diberi, manfaatkan seefektif mungkin. Nggak usah pakai guyonan-guyonan soal itu. Seandainya itu guyonan atau rendah hati, nggak harus begitu juga. Sekarang ini saya harus tampil, harus bicara. Apa yang mau saya bicarakan. Jadi lebih praktis. Tapi memang banyak orang yang begitu, dengan dalih tawadu, lalu merasa apalagi yang mau saya bicarakan. Menurut saya itu tidak pantas. Karena apa? Kalau kita bicara, kita ini harus menarik atensi pendengar sebesar-besarnya, menarik perhatian pendengar sebesar-besarnya. Jadi ngomonglah yang menarik, jangan yang tidak menarik. Baik, ada lagi? Ustaz, saya mau nanya, apakah dengan belajar ini nanti bisa seperti MC juga, MC dakwah maksud saya? Misalnya dalam sebuah acara Isra Mi'raj, terus ustadznya kan banyak. Nah, si pembawa acara itu kan nanti kan harus menyampaikan dari awal sampai akhir urutannya. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Ya, ya kalau orang udah bisa ceramah, otomatis dia bisa jadi MC. Mestinya begitu. Cuma kadang-kadang orang yang pandai ceramah disuruh jadi MC, dia lupa pada posisi dia sekarang sebagai MC, bukan sebagai penceramah. Ini orang jadi MC penceramah. Kenapa? Karena kepanjangan dia ngomong. MC kan pendek-pendek aja ngomong. Saya pernah mau ceramah, terus ada moderatornya gitu. Bentuknya semacam talk show, ada moderatornya. Moderator itu menguraikan apa yang mau saya ceramahkan. Masjid begitu penting. Makanya dulu Nabi pada masanya ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu disebut minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Terus Nabi waktu hijrah mampir di Kuba bikin masjid namanya Masjid Kuba. Waktu sampai di Madinah bikin masjid namanya Masjid Nabawi. Ini orang gimana sih? Ini apa yang saya ceramahkan? Gitu. Agak panjang gitu, agak panjang. Mestinya kan dia melontarkan pertanyaan kepada jamaah sebagai moderator itu. Semua kita menyadari masjid itu penting. Di mana letak pentingnya? Tentu nanti Ustaz akan menguraikan begitu. Di mana letak pentingnya masjid itu?
Dan apa sebenarnya fungsi masjid? Kita juga perlu tahu dari Ustaz kita ini. Apa itu fungsinya masjid? Maka tanpa berpanjang kalam, mari kita dengarkan sama-sama uraian dari Pak Ustaz. Itu namanya moderator atau MC. Jangan dia menguraikan pertama, kedua, ketiga. Baik, silakan. Mengenai yang hikmah tadi Ustaz, itu setelah kita banyak mengetahui hikmah-hikmahnya, setelah itu kalau kita praktikkan apa akan membantu gitu, misalnya di rumah gitu. Setelah wawasan kita kuasai, terus kayak kosakata, nah itu pada akhirnya bagaimana, harus terakhir harus kita praktekkan atau bagaimana? Ya tentu tidak otomatis dengan kosakata yang banyak itu kemudian orang jadi pandai. Pandai itu dalam ceramah itu sangat erat kaitannya dengan sering tampil. Kan sudah saya kasih gambar plus minus itu kan. Jadi sering tampil. Nah, sering tampil itu merakit apa yang ada pada diri kita. Yang ada pada diri kita adalah kosakata, pengetahuan, kepandaian bicara. Nah, itu digabung jadi satu, menjadi sebuah penampilan. Pandai bicara, tukang obat juga pandai bicara. Kenapa tukang obat nggak jadi khotib aja? Ya masalahnya pengetahuan, konten. Tukang obat kontennya masalah obat. Nah kalau khotib kontennya pengetahuan agama Islam. Nanti kosakatanya beda lagi. Kosakata tukang obat sama kosakata khotib beda. Pernah nggak tukang obat ngomong, marilah kita bertakwa kepada Allah? Dengan membeli obat. Jadi kosakatanya juga beda yang digunakan, karena kosakata itu banyak, penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Baik, sudah lagi? Ya. Jadi Ustaz, dengan simulasi seperti ini, tips apa yang agar kita menyampaikan materi itu bisa terlihat menarik, Ustaz? Jadi jamaah itu tidak menunduk ataupun tidak memperhatikan kita, bahkan cara yang baik itu agar dari kita menyampaikan bisa jadi perhatian jamaah. Ya, itu kan menyangkut cara kita. Bapak tahu bagaimana caranya bersyukur? Lihat jari saya ini. Kira-kira pada lihat nggak? Ada berapa ini? Ada 3. Jadi cara bersyukur itu ada 3. Kira-kira orang matanya kemarin? Kita boleh bawa alat-alat peraga. Memang ada infokus. Orang jadi pada fokus. Cuma fokusnya ke sini, bukan ke sini. Orang lihat ke sini, apalagi pakai gambar-gambar, pakai gerakan layar. Orang fokusnya ke sini, tidak ke sini. Nah kalau kita mau ke sini, kitanya yang bawa alat peraga. Atau menggunakan bahasa tubuh, itu tadi. Ada berapa cara bersyukur? Atau bagaimana cara bersyukurnya? Nih, ada berapa? Ada 3. Jadi ada 3 cara kita bersyukur. Begitu Pak. Bisa-bisa kita lakukan. Itu namanya kreativitas. Trik. Baik, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Pertama, misalnya menyangkut soal sabit. Background saya kan enggak dari pesantren umum. Misalnya
juga biasa. Tapi ketika teman-teman yang administrator, orang-orang administrasi yang di belakangnya biasanya mengalami kesulitan. Bisa ikut kursus ini, kemudian bisa juga kalau yang umum itu public speaking, itu materinya umum lebih banyak tampil di muka umum. Bagaimana mengatasi misalnya seperti ini? Kayak yang saya ini usia lanjut, background agamanya kurang.